Tes. Oke. Ya, shalom. Orang semangat shalom. Semuanya masih semangat sampai hari ke-10. Amin. Amin ya. Oke, hari ini sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ya. Saya belajar, kita semua di sini belajar untuk kita boleh mengerjakan ya kebenaran firman Tuhan yang setiap hari kita baca, setiap hari kita dengar di radio ataupun di khotbah tiap hari Minggu yang seperti kita lakukan sekarang ya. Oke. Nah, judulnya adalah Judulnya adalah Do My Best. Katakan Do My Best. Do My Best itu apa, teman-teman? Apa? Melakukan yang terbaik ya. Sama-sama katakan melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik. Oke, thank you tim multimedia. Oke. Nah, kan kita masih awal tahun ya, masih fresh, masih bulan Januari, masih kinyis-kinyis ya. Nah, tahun ini kita menghadapi satu realita yang baru, satu kenyataan yang baru kalau kita hidup di masa pandemi ya, di masa yang mungkin kita nggak pernah alami beberapa tahun yang lalu, atau buat kita mungkin beberapa belas tahun yang lalu nggak pernah kita alami. Ini baru for the first time, pertama kali ya. Nah, dalam menghadapi tahun ini ya, kayak waktu khotbah saya 2 minggu lalu itu kan saya nyampaikan tentang apa? Ada yang ingat? Ada yang ingat, teman-teman? Iya, terima kasih bantuannya ya. Saya menyampaikan tentang ini, standar dunia dengan standarnya Allah yang berbeda. Nah, itu sebagai bekal untuk kita menghadapi setahun ke depan dengan memandang standarnya Allah. Nah, hari ini saya mau bagikan ke teman-teman apa yang saya pelajari, apa yang saya dapat tentang melakukan yang terbaik ya. Nah, seringkali kan kalau kita buka Instagram, buka apalagi ya, Line atau apa, itu kan ada kayak quotes gitu ya. Tahu kan quotes ya? Nah, ada salah satu quotes yang sangat memberkati saya gitu ya. Dikatakan, do your best, God will do the rest. Ulang sekali lagi, do your best, God will do the rest ya. Nah, dari satu caption ini, satu quotes ini yang akan sama-sama kita belajar. Apakah quotes ini tuh cuma sekedar quotes, istilahnya quotes dunia yang nggak ada artinya? Apakah ada firman Tuhan yang menyampaikan tentang hal ini juga, gitu ya? Nah, why ini penting? Kok kenapa sih ini penting? Harus melakukan yang terbaik gitu ya. Jadi saat kita melakukan yang terbaik, kita akan puas ya. Seringkali kita tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kita pikir. Mungkin karena kita belum melakukan yang terbaik, atau sudah melakukan yang terbaik tapi hasilnya tidak sesuai kayak gitu. Oke. Kalau kita lihat kembali di tahun 2020, sama-sama kita renungkan teman-teman ya, apakah kita sudah melakukan yang terbaik di tahun kemarin 2020? Kita ingat dari bulan Januari, Februari, apa aja sih yang aku sudah lakukan gitu? Apakah itu sudah versi terbaikku? Sudah itu yang paling istilahnya itu kalau kualitas itu paling top markotop ya. Paling panas spesial ya, like McD bilang gitu ya, panas spesial kak, itu wis paling notok, itu yang semampuku aku bisa tak lakukan. Apakah kita sudah melakukan seperti itu, atau justru kita malah menyesali beberapa hal yang terjadi karena kita belum melakukan yang terbaik? Nah, bekal siang hari ini adalah kita belajar untuk sama-sama melakukan yang terbaik gitu ya. Oke, kita baca dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 25. Ini ayat yang sudah tidak asing lagi buat kita semua ya. Mungkin jadi ayat hafalan untuk 2-3 orang di tempat ini. Oke, ada 3 ayat ya, 23, 24, 25.
Nanti ayat 23 dibaca sama orang-orang yang pakai baju kotak-kotak dan garis-garis ya. Kayaknya banyak sekali ini di belakang saya juga semua kotak-kotak ya. Ayat 23 dibaca oleh orang-orang yang pakai baju kotak-kotak dan garis-garis. Ya, yang 24 selain itu batik, polos, apa ya, sembarang lah itulah ya. Terus ayat 25 kita baca bareng-bareng, oke? Oke ya, mulai ya. 1, 2, 3. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, dia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Amin ya. Oke. Kolose. Kitab ini ditulis sama Rasul Paulus, teman-teman ya. Ini tuh kalau kita lihat di perikopnya, di awal di pasal pertama itu di atasnya ada tulisan surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Saya nggak tahu di handphone ada juga tulisannya atau enggak. Jadi ini tuh Kolose ini itu adalah nama sebuah kota. Ya, nama sebuah kota saya tulis di sini di Asia Kecil di sebelahnya Efesus. Jadi ini adalah satu kitab Kolose ini pasal 1 sampai pasal 4 itu satu surat yang ditulis Paulus diserahkan kepada orang-orang di mana? Di Kolose gitu ya. Kayak gitu. Terus kalau jadi Paulus menulis surat ini itu tujuannya untuk apa sih? Kan kalau kita lagi tulis surat itu kan ada tujuannya kan. Contoh surat cinta ya Kak Yon. Ya. Atau siapa gitu pernah nulis surat cinta untuk apa? Menyatakan menembak ya. Thank you Ko Yosef. Oke, menyatakan cinta itu tujuannya surat cinta. Kalau surat izin sakit tujuannya bolos ya. Tolong ya, ini tolong ya. Jangan diteruskan teman-teman ya. Tahun baru kita harus jangan bolos ya. Adik sekarang kalau bolos itu gampang ya. Soalnya kan online. Jadi tinggal aja join Zoom terus tinggal tidur lagi. Nanti kalau sudah banyak yang bilang, "Baik Bu, terima kasih Bu," langsung bangun ya. "Siap Bu, terima kasih." Terus udah. Nah, bolos sekarang kayak gitu teman-teman ya. Ya, ayo sama-sama kita yang pelajar, yang kuliah kita menggunakan waktu ini dengan baik. Oke? Oke ya. Lanjut ya. Nah, kitab Kolose ini, surat Kolose ini ditulis kepada jemaat Kolose karena apa? Kita baca dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 8. Kolose 2 ayat 6 sampai 8. Aku bacain aja ya. Buat kita semua. Ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat 8 ya. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Jadi jemaat Kolose ini ada yang menyesatkan gitu ya. Ada yang menyesatkan jemaat Kolose agar tidak hidup berakar dalam Kristus. Nah, lewat surat ini Paulus mengingatkan, ayo balik kayak gitu ya. Sekarang kita fokus kepada ayatnya di Kolose 3 ayat 23 sampai 25. Kalau kita lihat perikop di atasnya itu judulnya apa teman-teman? Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Nah, loh Kak, kok ini ayat ini apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, kok ada di perikop ini ya? Ayo kenapa ya? Nah, satu hal yang saya renungkan teman-teman ya. Jadi seringkali kita ini melakukan yang terbaik untuk kepentingan kita sendiri. Nah,
ayat ini ada di dalam perikop yang berbicara tentang hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan istri ya, buat yang punya istri ya, dan calon istri ya, suami dan calon suami, anak-anak, bapak-bapak, hamba-hamba, tuan-tuan dan sebagainya. Ini berbicara tentang ayat ini ditaruh Paulus di sini karena seringkali kita hanya melakukan yang terbaik yang untuk kepentingan kita sendiri. Oh, aku mau melakukan yang terbaik kalau aku diuntungkan. Kalau itu bisa buat aku semakin semakin bersinar, shining, shimmering, span, ya itulah ya. Nanti saya salah nanti dimarahi ya. Nah, itu seringkali kita nggak mau melakukan yang terbaik karena itu untuk kepentingan orang lain, kepentingan orang-orang di sekitar kita. Selfish nggak? Selfish itu gini ya, bukan ya? Selfie itu ya. Selfish itu apa teman-teman? Egois ya, egois. Nah, Paulus menuliskan ini supaya kita sama-sama belajar untuk menerapkan ini juga kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, bukan hanya kita melakukan yang terbaik untuk keuntungan diri kita, tapi kita juga melakukan yang terbaik untuk kepentingan orang lain. Kayak gitu. Oke, di ayat 23 ini ada 3 poin yang aku garis bawahi dalam ini ya, kan tadi kan do your best, God will do the rest. Nah, do your best itu tersirat ya. Kalau bahasa Indonesia itu ada makna tersurat sama tersirat ya. Ya mungkin udah lupa kali ya. Ya udahlah ya. Tersirat itu yang tidak tertulis langsung tapi itu maknanya. Ya apa sih? Gitu ya. Nanti cari aja di Google ya. Ada makna tersirat sama tersurat. Nah, God salah tadi. Apa tadi? Do your best. Itu makna tersirat dari ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ada 3 poin teman-teman ya. Diingat-ingat, dihafalkan. Nanti minggu depan ujian ya. Oke, yang pertama, apapun juga. Katakan apapun juga. Apapun juga, itu poin yang pertama. Nah, orang-orang yang dikatakan melakukan yang terbaik, do my best, do the best, itu adalah orang-orang yang melakukan apapun juga. Apapun juga itu semuanya positif. Semua ya, semuanya atau 3/4? Semuanya atau 7/8? Kok gini ya? Semuanya ya, semua teman-teman ya. Nah, gak pilih-pilih, katakan gak pilih-pilih ya, kayak tadi yang aku bilang, bukan hanya melakukan hal-hal yang menyenangkan kita, yang kita suka, yang menguntungkan kita, tapi juga hal-hal semuanya yang Tuhan percayakan kepada kita, kita harus melakukan yang terbaik ya, melakukan yang terbaik. Yang pertama tadi apa? Apapun juga. Oke, yang kedua, segenap hati. Katakan segenap hati. Segenap hati gini, segenap hati. Oke. Nah, tulus ya, tulus. Apapun juga yang kita perbuat, Tuhan suruh perbuatlah dengan segenap hatimu. Segenap hatimu itu berbicara tentang apa? Oke, yang pertama tentang sukacita penuh ya. Boleh tuh, gak bisa ya. Aku mau bilang tunjukkan senyumnya tapi kan pakai masker ya. Ya udahlah ya. Oke, kita baca dalam Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4. Boleh minta tolong Kak Jonas bacakan buat kita semua. Filipi 4 ayat yang keempat. Oke. Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Amin. Terima kasih Kak Jonas. Ya, yang pertama, segenap hati itu dengan penuh sukacita ya. Orang sukacita itu tersenyum atau cemberut teman-teman? Senyum ya. Senyum atau mencureng? Senyum atau bersengut? Senyum ya. Dengan penuh senyum tapi bukan senyum yang dipaksa teman-teman ya, kayak gitu ya. Gak kayak gitu tapi hai gitu ya. Nah, kita kan disapa. Hai, apa kabar? Itu kan
seneng ya temennya kayak, hai, apa kabar lo? Gak kayak gitu temen ya. Gak kayak gitu. Jadi, hai, apa kabar? Baik ta? Gitu ya. Nah, tapi jangan juga fake ya. Fake itu apa? Palsu. Ya, kita belajar untuk murni, katakan murni ya. Murni ya. Siapa yang suka susu murni angkat tangan? Oh ya, sehat ya. Amin. Oke, lanjut yang kedua. Tidak bersungut-sungut. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya minta tolong Aiko, boleh bacain buat kita semua. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Boleh dibantu Kak Desi? Ya. Boleh berdiri? Ya, terima kasih. Oke. 1 Tesalonika 5 18. Amin. Terima kasih Aiko. Nah, yang kedua, segenap hati itu berbicara tentang tidak bersungut-sungut ya. Melakukan sesuatu yang terbaik itu bukan dengan aku maneh deh poose. Nah, itu bersungut-sungut ya. Enggak boleh. Kayak gitu ya. Tuhan perintahkan kita untuk melakukan segala hal dengan mengucap syukur ya. Mengucap syukur kayak gitu. Yang ketiga, teman-teman ya. Waktu berjalan terus, motivasi yang benar. Oke. Segenap hati itu artinya sukacita penuh, tidak bersungut-sungut dan dengan motivasi yang benar. Matius 6 ayat 33, saya minta tolong Matthew boleh bacakan. Iya. Matius 6 ayat 33. Ribut ya. Oke. Silakan berdiri. Ya. Amin. Terima kasih Matthew. Nah, ini yang ketiga teman-teman ya. Motivasi yang benar. Jadi kita melakukan sesuatu yang terbaik dengan segenap hati. Itu motivasinya karena Tuhan, karena kerajaan Tuhan ya. Bukan mencari semua yang akan ditambahkan itu nanti ya. Kalau motivasinya benar, kita akan bisa intinya gini, bisa bertahan dalam segala proses yang kita alami saat kita melakukan hal yang terbaik itu tadi. Kayak gitu. Nah, jadi ini ya, segenap hati berbicara tentang sukacita yang penuh, tidak bersungut-sungut dan motivasi yang benar. Saat kita sudah mulai kehilangan salah satu, saat kita melakukan sesuatu misalnya, terus kayak kok aku banyak ngeluh ya, kok aku banyak ngomel ya. Nah, sama-sama kita ingat lagi, ayo aku harus melakukan yang terbaik, melakukan apapun juga sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yaitu dengan segenap hati. Oke, yang ketiga ya. Tadi yang pertama apa? Apapun juga. Yang kedua, segenap hati. Yang ketiga, bukan, tadi itu beda ya. Agak kecampur ya. Oke. Iya, gak apa-apa. Yang ketiga, untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ulang lagi, untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang pertama, apapun juga. Yang kedua, segenap hati. Yang ketiga, apapun lagi ya. Untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, apa maksudnya ya? Do the best, melakukan yang terbaik ya. Harus memiliki standar di mana fokusnya itu kepada Tuhan. Melakukan itu untuk Tuhan. Kenapa kok nggak boleh fokus sama manusia ya? Kok kenapa nggak boleh fokus sama penerimaan manusia, diakui sama manusia, dipuji sama manusia? Karena saat kita meminta pujian dari manusia, nggak akan ada habisnya gitu ya, akan terus ada kurangnya ya. Setiap orang melakukan kesalahan ya. Ada orang yang bisa menerima, ada orang juga yang tidak bisa menerima. Nah, kalau kita fokus kepada pujian manusia, melakukan itu untuk manusia, untuk perkenanan manusia, kayak kemarin ya, yang khotbah 2 minggu yang lalu, capek ya. Nuruti mau nih orang itu capek, ya pegel ya.
linu-linu ya teman-teman. Lek gak tahu capek pegel linu-linu ya. Terus, nah fokusnya hanya menyenangkan Tuhan. Kalau kita fokus menyenangkan Tuhan, kita nggak terlalu pusing sama responnya manusia yang ini ya, A I U E O B C D H I, kok ngono ya? A I U E O A B C D E F G sampai Z ya, kok kecampur. Nah, nggak akan pusing sama itu. Kita memang butuh pendapat orang lain, tapi yang menentukan, yang memutuskan siapa? Kita sendiri kan, ya. Seringkali kita tanya ke si A, si B, si C, boleh. Tanya pendapat boleh ya. Tanya, lek menurutmu ya apa ya si dia itu? Oh bukan ya. Lek menurutmu ini susah tak soalnya gitu ya. Nah, boleh tanya. Tapi yang mengerjakan tetap kita ya. Yang ngambil keputusan tetap kita. Kayak gitu. Nah, hal ini yang dikatakan untuk melakukan untuk Tuhan. Kalau kita fokus melakukan untuk Tuhan, kita akan terus punya semangat untuk melakukan itu semua. Katakan punya semangat ya. Yang penting dengan segenap hati, tulus, nggak usah arep-arep pujiannya orang ya. Seringkali kita ini ya, aku bisa ngelakukan ini kok gak dibilang terima kasih ya, kok gak dibilang, wih kamu keren ya. Nah ada orang-orang yang suka kayak gitu ya, kasih pujian ya, keren bor, keren gitu ya, kok bor ya, keren bos, keren pol ya, hebat banget kamu. Tapi ada juga orang-orang yang mungkin belum kebiasa untuk melakukan itu. Nah kalau kita terbiasa untuk cari pujian orang, nah pas ketemuan sampai orang yang belum terbiasa itu tadi akan menyakitkan kita secara tidak langsung kayak gitu. Nah kita juga belajar untuk mengapresiasi orang lain. Katakan mengapresiasi ya. Itu sangat ya. Itu sama ini digabung ya, itu sangat penting ya. Siap kita melakukan sesuatu, terus kalau ada yang mengapresiasi itu rasanya kayak kayak seneng gitu ya. Contoh dibilang, kamu cantik hari ini ya, kok kamu harum hari ini ya. Nah terus kok nilaimu bagus ya, kayak gitu. Atau mungkin saat kita belum dapat nilai bagus tapi wes gak apa-apa, wes berusaha toh, wes belajar toh, gak apa-apa. Jangan malah wis sinau, sini welek ngono ya. Nah, dan kayak gitu teman-teman ya, kita juga belajar untuk mengapresiasi orang lain, kayak gitu. Oke, kita lanjut ya tentang kalimat yang kedua, God will do the rest ya. Tuhan akan melakukan sisanya ya. Oke, ini di ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Nah, ayat ini urut teman-teman ya. 23 dulu baru 24. Ya iya ya. Maksudnya kok jadi overtone ya. Nah, maksudnya itu bukan isinya ayat 24 ditaruh dulu ke 23, terus isinya ayat 23 taruh di 24. Enggak. Ayat ini kan apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Itu bagiannya kita dulu ya. Bagiannya kita dulu, kita kerjakan, kita melakukan yang terbaik ya. Dengan 3 poin tadi, apapun juga segenap hati seperti untuk Tuhan, baru Tuhan melakukan bagiannya ya. Oke, ada 2 poin yang aku garis bawahi di sini teman-teman ya. Yang pertama, yang ditentukan bagimu sebagai upah. Nah, jadi saat kita sudah melakukan yang terbaik ya, sebelumnya Tuhan tuh sudah mempersiapkan dulu gitu, hadiahnya, gift-nya, upahnya. Setelah kamu melakukan itu upahnya ini loh. Tuhan sudah persiapkan, well prepare kalau kata Mbak Anis ya, well prepare. Nah, itu Tuhan yang menentukan ya. Jadi jangan beranggapan, kalau aku melakukan ini pasti hasilnya ini. Belum tentu. Puji Tuhan kalau hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi kayak
Di ayat lain dikatakan ya, Tuhan itu mendidik kita bukan sebagai anak-anak gampang. Ya betul ya. Tuhan itu mendidik kita dengan banyak cara. Kadang kita minta A dikasih A, kadang kita minta A dikasih C, kadang juga kita minta A dapat O dikasih. Enggak kok. Kadang ada masanya, ada waktunya. Tapi itu semua dikatakan bahwa semuanya itu dijadikan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan untuk setiap orang yang mengasihi Tuhan. Kita semua mengasihi Tuhan. Amin. Amin ya. Nah, Tuhan yang menentukan upah. Jadi stop kayak oh, Tuhan, aku harus melakukan ini loh. Mana upahku loh? Itu wis Tuhan siap no. Nanti tungguin. Kayak gitu ya. Yang kedua, dikatakan bahwa Kristus adalah Tuhan dan kamu, kita ya, hamba. Ya, ini ditegaskan lagi. Ini loh, identitasnya itu ini. Kristus itu Tuhan, kita itu hamba. Tuhan sama hamba itu hamba ke Tuhan itu punya punya kewajiban untuk melakukan apa yang Tuhannya perintahkan, apa yang Tuhannya suruh, ya. Bahkan kalau misalkan kita lihat di zaman-zaman dulu, itu hamba itu gak ono artine. Kata Pak Gembala kayak welcome. Welcome itu apa? Keset ya teman-teman ya. Kayak keset. Nah, tapi Tuhan baik ya teman-teman ya. Tuhan bilang, kalau kamu lakukan yang terbaik, semua itu ada upahnya, ya. Atau mungkin kita melakukan yang kurang baik, yang tidak baik, itu juga di ayat 25 dikatakan barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Jadi upahnya bisa baik, bisa enggak, itu tergantung Tuhan dan tergantung bagaimana kita. Kayak gitu ya. Nah, sebagai seorang hamba kita hanya percaya penuh sama Tuhan. Katakan percaya penuh ya. Saat kita merasa sudah melakukan yang terbaik, wes lakukan bagiannya kita, melakukan saja bagiannya kita. Mau upahnya A, B, C, D, itu yang terbaik dari Tuhan. Amin. Amin ya. Oke, satu kalimat penutup ya. Tahun 2021 jangan fokus hanya mendapat yang terbaik. Saya ulang ya. Tahun 2021 jangan fokus hanya mendapat yang terbaik, tetapi fokus untuk melakukan yang terbaik. Amin. Ulang lagi ya. Tahun 2001 ya, mundur lah. Tahun 2021 jangan fokus mendapat yang baik, tetapi fokus melakukan yang terbaik. Karena mendapat itu berorientasi pada kacang, David. Enggak ya? Oh ya, enggak apa-apa, Fit. Ya. Tahun 2001 jangan fokus mendapat yang terbaik, karena mendapat berorientasi pada hasil. Oh, aku pokoknya ini ya, ada kalimat ini. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan ini. Itu namanya berorientasi pada hasil. Terus pokoknya hasilnya aku dapat ini, mau aku jungkir balik, mau aku ngapain ya, mau sesuai Mbak Firman atau enggak ngurus. Pokoknya hasilnya aku dapat. Nah, tapi hari ini Tuhan ajarkan tentang fokus terhadap melakukan yang terbaik, berbicara tentang proses ya. Proses ini yang mendewasakan kita, sehingga kita yang masih ada di trap itu apa ya, kayak tangga gitu kan, ada trap-trapannya. Di trap pertama kita bisa naik lagi di trap 2, 3, 4 dan sebagainya ya. Mungkin jawaban doa kita ada di trap nomor 14. Tapi karena kita sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 capek, pegel, mau ke yang 13 kita wis males wis. Akhirnya kita secara nggak langsung kita mundur, padahal jawabannya udah di trap 14. Tinggal dikit lagi, selangkah lagi. Nah, seringkali kita semua nyerah karena kita belum melihat hasilnya, ya. Nggak ketok. Aku melakukan ini Tuhan, ngoyo dari dulu, getu dari dulu. Oh, nggak ono hasilnya sampai sekarang. Mana? Mungkin kita masih ada di trap nomor 12, dikit lagi. Oke,
Semangat? Semangat teman-teman ya. Oke, do your best, God will do the rest. Ulang sekali lagi, do your best, God will do the rest. Oke, sekian firman Tuhan siang hari ini. Maaf molor 5 menit. Oke, sama-sama kita berdoa ya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Allah kami yang sangat baik Tuhan. Tuhan mengerjakan banyak hal yang kami gak pernah pikir, yang kami gak pernah kira. Tuhan tetap menyertai kami dari tahun lalu sampai tahun ini. Kami percaya kalau Tuhan menyertai kami di tahun lalu, Tuhan juga menyertai langkah kami di tahun 2021. Tuhan, kami rindu terus melihat bagaimana Tuhan berkarya atas kehidupan kami. Tuhan menjagai, Tuhan menyertai hidup kami. Biarlah siang hari ini kami belajar sama-sama tentang melakukan yang terbaik Tuhan. Kami boleh melakukan apapun juga dengan segenap hati kami seperti untuk Engkau, bukan untuk manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati setiap kami yang hadir siang hari ini, buat kami yang melayani Tuhan. Tuhan tolong siap kami. Tuhan, kami semua di sini, kami mengakui keagungan Tuhan, kedaulatan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan yang bertahta penuh atas kehidupan kami Tuhan. Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang semakin dimuliakan atas hidup kami. Meskipun kami masih muda, Tuhan, kami rindu setiap hari kehidupan kami boleh menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih bila Tuhan menerima siap pujian penyembahan kami, menyenangkan Tuhan, menjadi gaya hidup siap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang menyertai kami. Kemanapun kami pergi Tuhan, kami jadi berkat buat banyak orang. Tuhan berkati sekolah kami, kuliah kami, pekerjaan kami. Buat kami yang cari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik buat siap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kesehatan kami Tuhan yang punya, Tuhan yang atur segala sesuatunya Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa kami Tuhan, buat bangsa-bangsa lain di kala pandemi ini Tuhan. Kami semua boleh aware terhadap protokol kesehatan yang ada. Tuhan tolong kami supaya kami dipagari Tuhan, dilindungi Tuhan, dan kami juga melindungi diri kami sendiri dan orang lain di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kejadian pesawat jatuh. Tuhan tolong siap keluarga yang ditinggalkan. Tuhan, kami berdoa yang terbaik buat siap penumpang dan kru pesawat. Terima kasih Tuhan, kami disadarkan bahwa hidup ini adalah kesempatan dari Tuhan. Tuhan yang terus pakai kami menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Kami percaya rancangan yang terbaik buat siap kami Tuhan. Haleluya, amin. Oke, pengumuman sebentar teman-teman ya. Oke, thank you.